Halo Prestige People, masih dan saya Ahmad Arwibowo di channel Belajar Berwibawa. Hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana caranya membuat video pembelajaran menggunakan smartphone atau Android yang mudah digunakan oleh guru. Sebelum kita mulai, intronya dulu. Baik, Prestige People, dalam masa pembelajaran, penegasan serta penjelasan dari seorang guru itu sangat dibutuhkan oleh peserta didik, khususnya di masa-masa belajar di rumah selama pandemi COVID-19 ini. Ya, peserta didik, anak-anak di rumah bisa mendapatkan materi mereka dari mana saja, dari internet, dari buku, belajar sendiri, mungkin mereka juga les. Ya, namun nilai-nilai pembelajaran ya dan motivasi atau semangat yang bisa ditanamkan ke dalam putra-putri di kelas ya, anak-anak kita di kelas itu hanya bisa disampaikan oleh guru. Dan saya pribadi yakin bahwa tugas utama seorang guru tidak hanya menyampaikan materi, karena kalau menyampaikan materi saja, tentu anak-anak kita lebih pintar mencari materi daripada kita. Namun tugas kita lebih dari itu, kita perlu memotivasi mereka, kita perlu menyampaikan nilai-nilai pembelajaran pada mereka, sehingga mereka dapat bertanggung jawab terhadap apa yang mereka pelajari. Nah, di masa-masa seperti ini ya, anak-anak kita sangat haus akan kehadiran kita dan mendengarkan penjelasan langsung dari kita. Masalahnya adalah tidak adanya pertemuan di kelas membuat guru-guru sangat kesulitan dalam menyampaikan penegasan materi serta penjelasan-penjelasan lebih lanjut untuk menyempurnakan pemahaman anak-anak yang telah didapatkan di rumah. Nah, lalu bagaimana caranya agar guru dapat menyampaikan penjelasan audio visual kepada peserta didik, ya, anak-anak yang belajar di rumah dengan mudah tanpa menambah beban kerja guru yang sebetulnya sudah besar di masa pandemi ini. Dan kali ini kita akan mencoba menggunakan alat-alat terdekat kita yang mudah dan bisa diakses oleh guru untuk membuat video pembelajaran tersebut. Yang akan saya share hari ini adalah salah satu opsi dari sekian banyak opsi yang bisa guru gunakan atau guru pilih di rumah untuk menghadirkan penjelasan berupa audio visual kepada peserta didik yang belajar di rumah, sehingga masalah-masalah tadi bisa teratasi dengan baik. Sebelum kita masuk ke tutorial, ada beberapa hal yang harus disiapkan dulu oleh seorang guru dalam rangka menyediakan materi audio visual pada siswa-siswi. Yang pertama adalah smartphone. Jelas kita membutuhkan smartphone, dan insya Allah saya yakin sekarang semua guru sudah memiliki smartphone yang mumpuni. Ya, tidak harus smartphone mahal, smartphone menengah pun masih bisa digunakan. Dan jujur saja, smartphone saya bukan smartphone yang mahal, smartphone saya masih kelas menengah dan bisa saya gunakan untuk melakukan pembelajaran ini. Yang kedua, sudah terinstall aplikasi perekam layar. Ada banyak sekali contoh aplikasi perekam layar yang pada hari ini saya contohkan adalah menggunakan aplikasi AZ Recorder. Kenapa saya memilih AZ Screen Recorder? Karena menurut saya itu tergolong cukup mudah digunakan dan cukup mudah untuk dipahami nantinya. Yang ketiga, sudah terinstall aplikasi pembaca presentasi. Ada banyak aplikasi pembaca presentasi, contohnya WPS atau Microsoft Office untuk Android, ya, dan ada banyak lagi pembaca aplikasi lain. Nah, silakan diinstal salah satu saja, tidak perlu semua, agar file presentasi kita bisa terbaca di HP smartphone kita. Yang keempat, memiliki mic eksternal seperti yang saya gunakan ini, ya. Atau kalau misalkan tidak mau, cukup menggunakan headset bawaan dari handphone. Ya, insya Allah setiap headset bawaan handphone itu sudah ada mic eksternalnya, dan mic ini sebetulnya sudah cukup mumpuni untuk merekam atau merecord suara kita dalam menyediakan atau membuat video pembelajaran atau penjelasan materi kita. Yang kelima, pastikan smartphone kita memiliki kapasitas ruang penyimpanan yang cukup. Ya, kenapa? Karena kita akan menyimpan video. Walaupun penyimpanan video yang tidak terlalu besar, ya, walaupun hasil videonya nanti tidak terlalu besar, namun ketika penyimpanan kita sedikit, maka dikhawatirkan akan mengganggu kita dalam proses perekaman.
Maka file-file yang tidak terpakai, file-file lama, kemudian aplikasi-aplikasi yang tidak terlalu terpakai, sebaiknya di-uninstall dulu atau dipindahkan dulu ke laptop atau personal komputer kita. Dan yang terakhir adalah memiliki file yang akan kita presentasikan dan sudah kita kopikan ke dalam smartphone kita. Oke, jika ke-6 hal tadi sudah kita siapkan, sekarang kita akan masuk ke tutorialnya. Oke, baik. Sekarang kita akan menunjukkan bagaimana cara menginstal aplikasinya ya. Jadi nanti kalau misalnya sudah terinstall, maka dia akan jadi seperti ini ya. Ini aplikasinya AZ Recorder ini. Ya, tunjukkan ini aplikasinya. Nah, menginstalnya bisa langsung dicari di Play Store. Buka aja Play Store, kemudian dicari di pencarian ini. Kebetulan saya sudah membuka AZ Screen Recorder. Jadi AZ Screen Recorder ini salah satu dari sekian banyak screen recorder, aplikasi screen recorder yang ditawarkan oleh smartphone Android ya. Dan bisa digunakan secara gratis. Ada versi gratisnya dan tidak perlu melakukan root ya. Mungkin dari Prestige People ada yang tahu harus di root terlebih dahulu smartphone-nya, ini tidak perlu. Nah, silakan dicari saja, itu diklik enter AZ Screen Recorder. Nah, kemudian yang logonya seperti ini ya, yang logonya seperti ini, itu silahkan diinstal. Nah, nanti kalau sudah diinstal silahkan langsung dibuka. Maka dia akan langsung membuka aplikasinya. Nah, tampilan itu seperti ini ya. Prestige People tampilannya seperti ini. Nah, kenapa kok di sini ini ada angkanya? Nah, jadi saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan dulu pilihannya. Nah, ini pilihan. Sebentar. Saya tunjukkan. Oh, iya, ini. Oke. Baik, kalau misalkan sudah diinstal, silahkan langsung ke sini, kemudian kita buka ya. Nah, ini adalah tampilannya, tampilan untuk AZ Recorder ya. Di sini adalah video yang sudah tersimpan. Kebetulan ini ada satu video saya yang bermasalah, tapi tidak apa-apa. Kenapa? Karena sudah saya pindahkan videonya. Nah, kemudian untuk memulai, di atas ini ada bilahnya, ini ya, ada bilah ini. Ini kebetulan saya sudah mulai ngerekam menggunakan ini, jadi tampilannya seperti ini. Nah, untuk yang ini bisa Prestige People klik. Nanti ada pilihan seperti ini. Oke. Nah, pilihan ini ya, ketika kita klik dia kamera, nah nanti kamera depannya akan aktif. Saya izinkan. Kamera depan nanti akan aktif tuh, dia akan muncul di sebelah sini. Nah, kamera depan ini nanti bisa digunakan untuk jadi di sini. Nanti bisa gini. Jelaskan. Nah, jadi bisa seperti ini. Jadi sebelah sini bisa muncul wajah kita ya, kemudian kita bisa menjelaskan menggunakan tangan sama seperti biasa. Nah, tips saya ketika sudah mulai menjelaskan, Prestige People bisa meletakkannya seperti ini ya, dan untuk mic-nya bisa ditaruh sini sehingga menjelaskannya bisa lebih fleksibel, bisa nyaman. Nah, pesan saya silahkan internetnya dimatikan dulu ya. Internet dimatikan, ini contohnya saya kalau tidak mematikan internet atau wifi saya, kalau ada pesan masuk khususnya di WhatsApp atau pesan lain masuk, dia akan mengganggu screen recorder kita. Jadi akan masuk pesan seperti itu. Nah, tapi kalau internetnya kita matikan dulu, nanti tidak ada pesan masuk di tengah presentasi. Baik. Nah, baik, ini saya coba mempresentasikan salah satu contoh file presentasi yang sudah terdownload di smartphone saya. Nah, ini bisa Prestige People kecilkan ini. Nah, menggunakan tombol yang di pojok ini, ketika dia terlalu besar bisa dikecilkan, taruh di sebelah mana juga bisa ya, taruh sebelah sana juga bisa. Nah, ketika mau mulai, silakan ini dibuka dulu ya, baru ini kita klik putar. Nah, nanti dia akan mulai presentasi seperti ini ya. Yang mulai mempresentasikan seperti ini. Jadi bisa kita atur, oh ternyata taruhnya di sini saja, misalkan seperti ini.
Nah, kemudian kita bisa mulai menjelaskan ya. Menjelaskan. Nah, ini mulai satu persatu ya. Set. Nah, ini kita beri penjelasan di sini sehingga yang melihat penjelasan kita bisa lebih relate ya dengan materinya. Kenapa? Karena wajah kita muncul di sana. Dan kita bisa memberikan penjelasan seakan-akan bertemu langsung dengan peserta didik. Ya, contohnya seperti itu. Nah, bisa kita kecilkan ketika kita tidak membutuhkan, bisa kita tutup ya. Nah, seperti ini. Oke, kalau misalkan sudah, nanti silahkan ini dikeluarkan dulu. Kita keluarkan, sudah kita klik keluar. Kalau sudah ini kita close. Kemudian kita tinggal ke bilah yang atas, ini kita tarik ya. Kita tarik, kemudian kita klik berhenti. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa file yang tadi kita simpan itu sudah ada nih di sini. Ya, file yang ini. Ini bisa kita sebarkan atau bisa kita bagikan ya, atau bisa kita edit, atau bisa kita ubah namanya ya. Jadi seperti itu. Nah, ada satu lagi tombol penting di sini ketika kita buka toolbook, yaitu kuas. Apa fungsinya kuas? Kuas itu kita bisa membuat coret-coretan. Nah, ini berguna ini untuk menjelaskan. Kita beri panah, kita beri garis bawah ini seperti itu ya. Kita beri lingkaran atau warnanya bisa kita rubah, besar kecil bisa kita rubah juga ya. Dan bisa kita screenshot juga. Nah, kalau sudah tidak digunakan, klik X ini ya. Nah, tombol yang ada di sini tuh seperti ini. Nah, atau kita juga bisa menggunakan kamera itu tadi dari sini ya, supaya muncul wajah kita untuk menjelaskan seperti ini. Nah, jadi kira-kira seperti itu cara menggunakan aplikasi AZ Recorder yang tergolong mudah. Kalau misalnya sudah seperti ini, tinggal dikopikan saja ke laptop atau ke PC, kemudian bisa diupload ya di media sosial atau di YouTube atau melalui media-media lain yang bisa diakses oleh peserta didik dari rumah. Oke, precious people, itu tadi adalah tutorial mulai dari menginstal, menggunakan sampai menyimpan video penjelasan pembelajaran yang bisa precious people gunakan, khususnya jika precious people adalah seorang guru yang harus menyampaikan penjelasan pembelajaran dari rumah. Hasil videonya nanti bisa diupload melalui kanal YouTube atau mungkin di-share melalui media sosial sehingga peserta didik kita bisa mengikuti penjelasan pembelajaran dengan baik. Nah, beberapa tips dan trik yang bisa saya berikan agar video penjelasan pembelajaran ini bisa lebih maksimal adalah yang pertama, dari segi materi. Dari segi materi, file presentasi sebaiknya tidak terlalu banyak warna dan tulisan. Cukup poin-poin pentingnya saja. Kenapa tidak terlalu banyak warna dan tulisan? Karena nanti akan terkesan terlalu ramai dan peserta didik di rumah akan sulit fokus terhadap intisari materi penjelasan kita. Selanjutnya, gambar, grafik, tabel, jika misalkan ada dalam penjelasan, maka ditampilkan dalam bentuk yang besar. Ingat, peserta didik di rumah kebanyakan menggunakan handphone mereka untuk melihat video pembelajaran kita. Nah, maka untuk mendukung hal tersebut, kita jangan menggunakan gambar atau tabel atau grafik yang kecil. Kita gunakan yang besar. Ya, jadi kita besarkan gambarnya supaya terlihat di tablet mereka atau terlihat di handphone mereka. Nah, kalau misalkan yang menggunakan PC atau menggunakan laptop akan lebih jelas terlihatnya nanti. Selanjutnya, seperti yang tadi saya sampaikan, cukup tulisan intinya saja, materi intinya saja, poin-poinnya saja yang disampaikan. Jangan semua materi disampaikan. Ingat, ini adalah the power of point ya. Ini adalah presentasi, ini bukan kita copy paste LKS, bukan. Ya, jangan sampai kita mengcopy paste isi LKS ke dalam presentasi kita. Apalagi ini hanya penjelasan, penguatan dan penegasan atas materi yang sudah didapatkan peserta didik. Ya, maka yang disampaikan hanya poin-poinnya saja. Jangan sampai banyak sekali tulisan. Karena kenapa? Pertama, akan terlihat sangat kecil di handphonenya anak-anak. Dan yang kedua, anak-anak akan sulit fokus. Tapi kalau kita menyampaikan hanya poin-poin pentingnya saja, saya yakin anak-anak akan mudah untuk fokus menangkap inti dari materi pada hari itu. Lalu tips terakhir dari segi materi adalah animasi secukupnya. Jangan gunakan banyak animasi. Alasannya adalah, pertama, bisa jadi RAM handphone kita tidak support untuk membaca animasi tersebut. Ya, sehingga yang terjadi adalah lemot. Ya,
ini banyak sekali sering pertanyaan, HP kita lambat membacanya sehingga presentasinya jadi ngelak atau lambat sekali. Lalu alasan yang kedua adalah tidak semua aplikasi pembaca presentasi yang ada di handphone atau di smartphone itu bisa membaca animasinya. Ya, sehingga ketika disampaikan saat rekam layar itu menjadi error atau berantakan. Ya. Beberapa rekan guru saya juga pernah mencoba, saya sendiri juga pernah mencoba, sehingga tidak maksimal hasilnya. Nah, untuk memaksimalkan, saran saya, kalau misalkan mau menampilkan poin per poin satu-satu, jangan taruh di satu slide, tapi taruh di banyak slide. Ya, jadi letakkan di banyak slide. Contohnya, misalkan, biasanya kita kalau membuat presentasi kan satu slide, kemudian ada poin pertama, di baris pertama muncul, baris kedua muncul, baris ketiga muncul. Nah, usahakan jangan seperti itu. Tapi baris pertama muncul di slide pertama, baris kedua muncul di slide selanjutnya. Loh, berarti nanti slide-nya jadi banyak dong. Ya sudah, memang seperti itu. Ya, seperti itu saja tidak apa-apa, lebih baik agar anak-anak bisa lebih paham dan lebih mengerti maksudnya, sehingga file kita tidak rusak. Ya, lebih baik file kita tidak rusak tapi slide-nya banyak daripada slide-nya kita sedikitkan tapi file kita rusak nantinya. Kemudian, jika Prestige People bisa mengkombinasikan antara rekaman video dengan interaksi dengan anak-anak, ya, jadi antara animasi dan interaksi itu bisa dikombinasikan, itu akan sangat menambah nilai pemahaman anak-anak. Contohnya, ketika di tengah-tengah Prestige People meminta untuk oke, sekarang di pause dulu, ya, kemudian coba baca halaman sekian di LKS, atau coba dikerjakan soal ini, kemudian diskusikan, kalau ada yang tidak paham, tanyakan lewat WhatsApp, misalkan seperti itu. Nah, itu akan sangat membantu diskusi dan interaksi dengan peserta didik. Jadi seakan-akan kita menghadirkan suasana kelas, tapi ini dalam bentuk virtual. Ya, dalam bentuk virtual. Kita tidak menyampaikannya secara langsung, tapi kita bisa berdiskusi secara langsung. Ya. Dan itu adalah fungsi dari teknologi yang bisa kita gunakan selama belajar dari rumah. Kemudian tips dan trik untuk merekam, teknis rekaman. Yang pertama, berpakaian formal. Ingat, kita tetap mengajar maka perlu berpakaian formal. Karena nanti akan terekam oleh video dan akan sangat berpengaruh pada hasil video kita nantinya. Rekaman sangat saya anjurkan di tempat yang kondusif baik secara pencahayaan, contoh seperti ini ya. Pencahayaan yang sudah kondusif, background juga sudah dikondisikan, dan kondusif juga dari suara serta kebisingan atau noises dari luar. Lalu teknis rekaman ketiga menggunakan mic eksternal, sebagaimana tadi saya sampaikan, bisa menggunakan ini ya, mic eksternal, atau menggunakan mic eksternal bawaan headset dari smartphone Prestige People yang ada di rumah. Kenapa perlu mic eksternal? Agar suara guru ya itu bisa masuk secara optimal ke dalam video, dan noises yang ada di luar bisa disaring seminimal mungkin ya. Bisa disaring sehingga suaranya bisa fokus kepada suara kita sebagai presenter dan penyaji. Oke, Prestige People, kira-kira seperti itu tutorial yang bisa saya sampaikan pada kali ini ya. Semoga bermanfaat dan semoga bisa diambil hikmahnya dan bisa digunakan atau diterapkan dalam keseharian Prestige People. Ingat, tutorial ini tidak hanya digunakan oleh guru saja ya, tapi kebanyakan guru pasti membutuhkan tutorial ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, silahkan tinggalkan pesan Anda di kolom komentar ya, dan nanti kita akan berdiskusi bersama di kolom komentar. Jangan lupa tekan tombol like dan sebarkan video ini ke rekan-rekan kita agar lebih banyak orang belajar tentang hal ini. Dan jika Prestige People di rumah merasa channel ini bermanfaat dan dapat membawa faedah bagi Prestige People di rumah, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video lain dari channel Belajar Berwibawa. Always lillah and stay mumtaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.